Oke, selamat datang kembali di pemrograman VB.NET kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini kita coba merancang teman-teman salah satu program yang biasa disebut dengan program menentukan zodiak kita ya, menentukan isi dari zodiak kita, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita sudah sediakan satu form, di mana nanti satu form ini kita akan coba perkenalkan dulu, terdiri dari beberapa bagian, teman-teman. Yang pertama, di sini ada label. Oke, ini untuk kata program zodiak itu adalah label. Lalu kita sediakan ada 3 group box ya, group box identitas, group box untuk cek bintangmu, dan satu lagi group box tapi dia tidak kita buat nama. Jadi masing-masing mengganti, sudah tahu teman-teman ya, menggantinya menggunakan teks yang ada di properties ini teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya, di sini juga ada 2 label tambahan, yaitu label nama untuk nama ini, lalu label satu lagi adalah untuk ini, tanggal, bulan, dan tahun. Oke, nah, lalu yang berikutnya, di sini ada satu text box teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatikan, di mana untuk text box-nya kita sudah ganti nama, untuk nama dari variabelnya, nama dari objeknya adalah txt nama. Ingat ya teman-teman ya, di sini kita ganti menjadi txt nama. Lalu ada 3 combo box. Di sini kalau teman-teman perhatikan, khusus untuk tanggal, bulan, dan tahun ini teman-teman. Di mana namanya, di sini kita juga sudah ganti ada CMB atau combo box itu teman-teman ya. CMB TGL, CMB, teman-teman boleh lihat ini dia di properties ya. Kita ulangi, ada CMB TGL, CMB BLN, CMB THN atau itu combo box tahun gitu maksudnya ya. Lalu ada satu buah button di mana namanya juga sudah kita ganti menjadi BTN process. Nah, penambahan 2 lagi, ada sebuah picture box 1, namanya adalah sebuah objek picture box, namanya adalah picture box 1. Lalu yang terakhir ada sebuah label, namanya adalah LBL zodiak. Nah, di sini kita sudah kenalkan objek-objek yang bakalan kita pakai teman-teman. Itu tadi adalah objek-objek yang bakalan kita pakai. Nah, lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu kita akan mulai ya. Kita akan mulai mengisi bagian-bagiannya. Namun, sebelum itu kita juga menyediakan beberapa gambar, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman semua ingat gambarnya kita sudah sediakan, kita sudah masukkan ke dalam folder VB yang tadi, teman-teman. Nah, ketepatan dari dalam video pembelajaran ini, file yang kita gunakan atau file yang saya gunakan itu berada di sini, teman-teman. Di dalam folder zodiak ya, ini dia. Dari aplikasi kita yang ini. Yang ini. Berada di sini, teman-teman. Zodiak. Nah, jadi gambar atau setiap gambar teman-teman boleh masukkan ke dalam folder zodiak, ke dalam folder bin, lalu dalam folder debug. Nah, ini dia gambar-gambar yang akan kita pakai teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh lihat di situ sudah ada kurang lebih ya sekitar 13 gambar mau kita pakai. Jadi langkah awal memang teman-teman harus rancang dulu atau bangun dulu VB.NET-nya. Setelah teman-teman rancang VB.NET-nya, selanjutnya teman-teman boleh langsung kopikan di dalam folder yang sudah teman-teman tentukan tadi ya. Oke, kita lanjut. Kalau memang kita sudah sampai ke bagian ini, kita lanjut sekarang untuk bagian pengisian perintahnya. Apa yang mau kita lakukan? Nah, yang mau kita lakukan pertama kali adalah pada saat nanti dijalankan, tanggal, bulan, dan tahun nanti akan masing-masing terisi, teman-teman. Ya, itu yang mau kita buat. Nah, jadi dalam hal ini kita boleh double klik ya di dalam formnya. Tapi sebelum kita double klik nih teman-teman, kita mau ganti dulu background dari formnya.
Maka caranya teman-teman boleh klik sekali pada form, lalu teman-teman boleh cari tuh di properties, ada yang namanya background image. Ya, ini dia, saya dapat background image. Jadi seperti inilah cara untuk mengganti sebuah background di dalam objek form ya, bukan hanya form saja sih, di dalam semua objek ya. Ambil filenya. Dapat ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah dapat kita boleh pilih, kita oke kan. Maka nanti dia akan masuk ke dalam teman-teman. Ini ya, dia sudah masuk ke dalam. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau teman-teman mau ganti warna atau apa dan lain sebagainya, sebenarnya teman-teman boleh ya. Ganti saja di bagian setiap objeknya ini. Kalau misalkan kita mau dia sedikit berwarna teman-teman ya. Misalkan ini kita ganti aja. Warnanya mungkin agak-agak kebiruan ya teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan background di belakang deh, kira-kira seperti itu. Bisa ya? Nah, oke. Setelah itu kita langsung mulai nih teman-teman untuk bagian yang seperti saya katakan tadi, yang kita katakan tadi ya. Yang pertama kita mau supaya nanti pada saat pertama kali ini dijalankan, kita mau nanti dia memang langsung muncul bagian-bagian dari tanggal, bulan, dan tahun ya. Kita mau buat itu dulu. Tanggal, bulan, dan tahunnya. Oke, kita lanjut kalau sudah. Nah, baik, yang pertama kita akan mulai. Di sini teman-teman boleh double klik di dalam formnya ya teman-teman ya. Double klik, kita akan mulai masuk ke bagian coding ya, bagian coding perintahnya. Nah, kalau sudah, kita akan mulai. Yang pertama, kita sediakan dulu beberapa variabel yang akan kita butuhkan nantinya. Nanti kita pakai misalkan variabel A, variabel X, tipe datanya integer, lalu variabel bulan itu string. Oke. Nah, bagian yang pertama kita sudah selesai. Sekarang kita akan mau menampilkan tanggal tadi ya teman-teman, tanggal, bulan, tahun. Nah, di sini langsung saja kita lanjutkan untuk bagian yang pertama. Di sini pada saat nanti dijalankan, ingat pada saat nanti dia dijalankan, setiap bagian tanggal, bulan, dan tahun akan terisi nilai masing-masing teman-teman. Itu yang mau kita lakukan. Maka dari itu kita boleh di sini kita boleh sisipkan. Yang pertama untuk tanggal tadi, tanggal kita sudah sediakan nama variabelnya tadi adalah CMB tanggal ya teman-teman ya. Maka dari itu kita boleh ketikkan for, jadi kita pakai satu perulangan ya teman-teman ya. For i sama dengan 1 to
31. Nah, CMB TGL lalu di sini boleh kita tambahkan dot items dot add, ambillah variabel i tadi ya. Nah, maksudnya gini teman-teman. Jadi di sini daripada kita nanti buat manual satu-satu CMB tanggal dot items dot add 1 dot add 2 3, berarti artinya kita mencetak sebuah angka 1 2 sampai 31. Nah, jadi daripada kita menggunakan konsep manual, jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas looping ya teman-teman ya. Jadi pakai salah satunya adalah for i. Pakai for i sama dengan 1,31. Nah, sebenarnya teman-teman bisa bisa edit lagi. Misalkan nih, kalau misalkan Februari nanti tanggal bulannya, maka dia hanya tampil 1 sampai 28. Nah, itu nanti teman-teman bisa modifikasi seperti itu ya. Tapi yang pastinya pada saat kita buat ini, dia nanti akan menampilkan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Itu bagian pertamanya, teman-teman. Oke, kita tunggu bentar, dia agak berat sedikit. Nah, sedangkan sambil menunggu tampil, jadi nanti untuk bulan kita juga nanti melakukan hal seperti itu, teman-teman. Kita akan buat ini dalam konsep looping. Jadi daripada nanti kita akan panggil satu persatu. Begitu teman-teman ya. Jadi daripada panggil satu persatu, kita ada baiknya memanggilnya nanti menggunakan konsep looping. Nah, langsung saja teman-teman, ini dia sudah jalan, sudah tampil dianya outputnya. Jadi di sini pada saat kita klik nanti tanggal sudah muncul ya teman-teman ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Oke. Nah, itu dia bagian yang pertama yang ingin kita lakukan ya. Sekarang kita akan menambah untuk bulan ya, untuk bulan dan juga tahun. Nah, bagaimana konsepnya? Kita akan lanjutkan ya. Oke. Kita akan mulai, kita lanjutkan kembali ya. Untuk bulan, berarti kita sekarang double klik di bagian masih di form load ya teman-teman ya. Artinya kita masih bekerja pada saat formnya dijalankan. Nah, sekarang kita masuk untuk bagian bulan teman-teman. Oke, kita akan masuk untuk bagian bulan. Nah, di sini kita boleh tambahkan perintahnya. Kita mulai dari variabel atau sebuah variabel itu 1. Nah, kita pakai while. Apa yang menjadi persyaratannya? Yang menjadi persyaratannya adalah selama nanti nilai X-nya itu masih lebih kecil sama dengan 12. Artinya teman-teman, selama nilainya 1 sampai 12, kira-kira seperti itu ya. Karena nilai X diawali dengan 1 dan dia akan diuji atau diulang sebanyak sampai 12. X lebih kecil sama dengan 12. Nah, apa yang terjadi untuk bagian itu? Yang terjadi adalah nanti combo box 2 itu nanti atau CMB bulan, BLN maaf. Oke, ini dia dot items. CMBLN dot items dot add. Nah, apa yang mau kita tampilkan di dalam? Kita kan gini, kalau misalkan kita ulang ini perintah, berarti artinya kan nanti bulan hanya menampilkan angka 1 sampai 12. Angka bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai 12. Benar teman-teman ya? Nah, kalau kita ingin mengganti menjadi sebuah string atau tulisan, maka kita panggil di dalam add-nya adalah kode bulan.
name, di mana kodenya berdasarkan nilai X. Jadi artinya nanti pada saat name-nya 1, berarti yang dipanggil adalah add name 1. Di saat X-nya 2 berarti sama, name-nya juga 2. Artinya dia bulan Februari ya, kode 2. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita akan tambahkan nilai X-nya akan selalu bertambah. Biar nanti yang terpanggil adalah 1, 2, 3, dan seterusnya teman-teman. Kita akan lanjut. Sini coba kita jalankan. Nah, ini tadi tanggal, ini bulan. Sudah muncul ya. Jadi, itulah tadi kira-kira kenapa dia bisa menjadi teks itu karena kita panggil perintah untuk bulan ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Tadi di sini tadi untuk tanggal ya. Lalu ini batasnya. Bulan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tahun. Nah, untuk tahun langsung saja ya kita tentukan dari nilai minimumnya teman-teman. Kita pakai for aja. For tahun sama dengan kita buat aja misalkan yang bisa ditampilkan mulai dari tahun 1950. Oke, sampai sampai sekarang. Oke, sampai sekarang. Maka combo box yang berikutnya adalah combo box 3. Dalam hal ini namanya tadi CMB-THN sudah kita ganti. Oke, CMB-nya lalu .items.add di mana yang akan ditampilkan adalah tahun. Sehingga untuk bagian pertama dia seperti ini. Nah, lalu yang berikutnya, apa yang mau kita inginkan setelah ini? Setelah datanya semua dimasukkan, misalkan seperti ini, maka pada saat kita klik proses, di sini nanti akan muncul ramalan dari zodiak yang tadi sudah kita buat, teman-teman ya. Nah, berarti bagaimana perintahnya? Yuk kita lanjutkan kembali bagian yang berikutnya. Button. Oke. Silakan teman-teman boleh double klik di bagian buttonnya. Nah, setelah itu bagaimana? Di sini kita harus melakukan yang namanya penggunaan pengujian ya teman-teman ya, lebih tepatnya pengujian di mana nanti masing-masing akan diuji. Karena apa? Karena dalam zodiak itu kan tanggal dalam setiap bulan rata-rata bagi 2. Artinya kita nggak bisa tentukan bahwa bulan 1 adalah Aquarius, bulan 2 adalah ini. Kira-kira seperti itu. Kan dia ada perbedaan yang pastinya. Nah, jadi bagaimana cara pembuatan itu? Kita lanjutkan untuk bagian yang berikutnya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita mulai dari bintang Capricorn ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi if ya teman-teman ya. Nah, if-nya bagaimana? Kita uji dulu. Untuk yang Capricorn itu kan dianya dimulai dari 22 Desember sampai 19 Januari teman-teman. Oke ya. Jadi 22 Desember sampai 19 Januari. Maka dari situ kita bisa buat if bulannya Desember, berarti if CMB bulan dot text, oke, dot text
sama dengan, nah sama dengan apa? Sama dengan Desember. Nah, jika bulannya Desember, lalu kita pakai di sini adalah dan. Oke, dan tanggalnya. CMB tanggal .text sama dengan atau lebih besar sama dengan ya teman-temannya, karena kalau Desember kalau Capricorn itu tadi dia 22 Desember sampai 19 Januari. Oke, berarti di sini TX lebih besar sama dengan 22. Oke, ini dia untuk bagian pengujian yang pertama. Lalu or apa? Or CMB bulan. Kita nanti akan perbaiki nanti jika ada yang bermasalah ya teman-teman ya. Bulan itu Januari dan tanggalnya di bawah atau sama dengan 19. Maka, nah ini ya teman-teman ya, kita sudah buat batasnya. Sebenarnya di sini kita bisa aja buat batas tanggal ya teman-teman ya. Jika CMB tanggal lebih besar sama dengan 22 dan lagi ya dan ya, CMB tanggalnya di bawah 31. Nah, kita bisa buat konsep seperti itu ya untuk penambahnya. Tapi di sini kita langsung buat aja langsung lebih besar sama dengan. Jadi dihitung adalah 22, 23 sampai 31. Nah, apakah indikasi 32 tidak ada? Tidak mungkin, teman-teman. Kenapa? Karena tadi tanggal kita sudah tentukan bahwa tanggalnya 1 sampai 31. Itu ya. Nah, sehingga di sini kita akan coba LBL zodiak akan menampilkan yang pertama .text. Oke, sama dengan yang pertama kita masukkan dulu nama. Namanya kita ambil dari txt nama.text. Oke, teman-teman ya. Lalu kita juga bisa masukkan yang berikutnya. Setelah itu bintangnya ya. Kita boleh ketikkan sini bintang. Kita buat lagi pembatasnya. Atau bintangnya karena nggak pakai lagi, kita buat masukkan ya teman-teman ya. Bintangnya adalah Capricorn. Capricorn. Nah, di sini supaya nanti dia bisa kita coba ini dulu ya, nanti kita akan lengkapi deh. Kita akan coba dulu, kita akan coba jalankan. Kita akan masukkan misalkan Agustina. Dia lahir di tanggal, kita coba dulu ya, tanggal 17 bulan September. Proses, nggak muncul. Lalu coba kalau misalkan dia di Januari, 17 Januari. Proses. Nah, ini dia masuk ya teman-teman ya. Nama Agustina bintang Capricorn ya. Nah, di sini dia kan kalau kita perhatikan teman-teman tidak ada baris baru ya. Nah, jadi supaya nanti dia bisa ke baris baru, kita boleh tambahkan sini teman-teman. Oke.
Apa yang mau ditambah? Kita tambahkan untuk perintah dari baris baru. Nah, apa perintahnya? Kita buat di sini VB CRLF. Coba. Oke, masuk ya teman-teman ya. Sebelum di sini juga nanti kita mau tambahkan untuk oke. Nah, di sini kita tambahkan teman-teman. Ini kenapa saya buat atau di sini ada tanda underscore itu untuk baris baru apa ya teman-teman ya, untuk mengenter ke bawah. Jadi kalau kita nggak menggunakan perintah ini, maka kita nggak bisa enter seperti ini. Jadi kalau misalkan ya, ini misalkan kita enter seperti ini error teman-teman ya. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi ini kita tambahkan underscore ya. Nah, di sini kita coba tambahkan dulu teman-teman. Biar ke bawah, biar enak nanti melihatnya lebih rapi. Kalau seandainya mau panjang terus sampai ke kiri juga nggak masalah ya teman-teman ya, nggak pakai ini. Nah, di sini kita tambahkan tempat tanggal lahir. Sorry, tanggal lahir ya. Kita tambahkan dulu tanggal lahir. Nah, kita pakai ada dan juga teman-teman. Nah, di sini diambil dari yang tadi ya, CMB TGL. Nah, lalu ini cukup panjang nih teman-teman. Kalau kan tadi kita nggak pakai enter ke bawah ya, tapi nggak masalah, nanti teman-teman bisa ganti menjadi ke bawah juga nggak masalah ya. Dot text. Jadi sini Januari, masuk ya, tanggal 3 Januari 97. Nah, bintangnya masih di samping. Berarti kita tinggal tambahkan untuk bagian bintangnya teman-teman ya. Nah, ini dia tadi. Kita buat ke bawah saja. Pakai underscore. Nah, di sini kita bisa tambahkan di bagian samping, biar dia ke bawah dulu. VBCR PLF. Oke. Sehingga nanti ke bawah dia ya teman-teman ya. Nah, bintangnya Capricorn. Setelah itu kita tambahkan lagi, tetap masih memakai VBCRLF teman-teman untuk baris baru. Selain bintang, kita buat misalkan keuangan ya. Keuangan. Misalkan kita buat keuangannya
Oke. Sekarang kita buat kata-kata sedikit mengirit. Lalu yang berikutnya kembali. Kesehatan. Sehat selalu misalkan. Nah, misalkan kita buat ini ya teman-teman ya. Jadi ada bintang Capricorn, keuangan nanti, dan juga kesehatan. Kita hanya buat 3 saja ya. Nah, lalu yang berikutnya di sini kita tambahkan satu lagi teman-teman, yaitu gambar yang tadi ya. Kita tadi sudah buat gambar ada. Nah, jadi untuk perintah gambarnya kita bisa masukkan di sini picture box 1 dot image sama dengan from file. Apa nama file gambarnya kita akan coba cek teman-teman. Untuk yang zodiak Capricorn ya. Ini dia. Oke. Nah, kita akan coba jalankan teman-teman untuk bagian yang pertama. Alex, misalkan tanggal 3 bulan Desember. Kalau kita buat ini pasti kosong ya, karena nggak masuk bagian. Karena kan untuk Capricorn dia hanya 22 Desember sampai 19 Januari. Jadi sini kita masukkan Januari deh. Nah, ini dia muncul teman-teman. Oke. Namanya, tanggal, bulan, dan tahun, lalu bintang, keuangan, dan juga kesehatannya. Bisa teman-teman ya. Nah, lalu kita lanjut lagi bagian yang berikutnya. Nah, untuk bagian yang berikutnya kita boleh copy paste ya teman-teman ya. Dari sini kita copy paste. Nih, dari if ini. Nih, dapat posisinya ya. Kita copy. Lalu kita masukkan else if. Nah, ini dia. Else if ini yang kedua sekarang. Nah, yang kedua, kita akan mulai untuk bintang bagian kedua setelah Capricorn. Kita akan ambil Aquarius ya teman-teman ya. Dimana Aquarius itu adalah dimulai dari 20 Januari sampai 18 Februari ya. 20 Januari. Di sini Januari. Dimulai dari 20 Januari tadi ya. 20 Januari sampai 18 Februari. Bisa ya. Nah, di sini kita tinggal ganti sedikit, yaitu bintangnya kita ganti namanya tadi adalah Aquarius, teman-teman. Nah, misalkan kita buat di sini keuangan sangat mengalir deras. Kesehatan
badan harus cukup istirahat. Nah, itu nanti kalau dia Aquarius ya, di sini kita ganti, kita cek ya teman-teman ya, nama filenya Aquarius. Oke teman-teman ya, jadi nanti sini bisa teman-teman tambahkan lagi kalau misalkan mau. Kita akan coba cek lagi. Nah, misalkan Andre, dia lahir tanggal 5 bulan Februari, proses. Nah, berarti dia masuk ke dalam Aquarius ya, pas ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia di Januari, berarti dia Capricorn. Oke ya. Jadi seperti itulah teman-teman untuk penambahan atau pembuatan zodiak di dalam VB.net. Jadi semoga video pembelajaran kali ini teman-teman bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.